Makanya di online itu banyak jasa-jasa untuk mengecek. Jadi kalau kalian mau skripsi diminta mana bukti cek plagiarismenya, itu banyak jasa-jasa yang dia men-scankan dokumen kalian lalu memberikan hasilnya gitu. Ya di sini juga sama mahasiswa kalau yang nggak bisa ngecek sendiri pakai jasa cek online itu ya sekitarnya 10.000 lah satu kali ngecek gitu. Tergantung ininya jasanya. Ada yang 10.000, ada yang 20.000 satu kali scan untuk ngecek. Sudah, ini kalau sudah hadir semua, kita mulai ya untuk pertemuan hari ini. Ya Pak, udah lebih dari setengahnya nih Pak. Ya Pak, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita masuk ke sinkronus yang ketiga ya. Jadi kita masih punya jatah satu kali lagi pertemuan sinkronusnya menjelang nanti UAS. Pada pertemuan kali ini, di sini saya refreshment kembali untuk ya penyegaran juga dari awal kalian belajar plus kalian menghadapi UTS minggu yang lalu. Jadi pada pertemuan kali ini kita nggak membahas materi secara spesifik. Nanti materi tetap akan saya publish di portal akademik. Nanti silakan kalian baca sendiri materinya. Nah, sekarang berhubung kita pertemuan sinkronus ini, kita lanjut kembali saja membahas hal-hal yang sekiranya kalian perlu ketahui yang belum kalian dapatkan sebelumnya. Jadi contohnya tadi itu kan kita membahas tentang plagiarism checker, kemudian juga penulisnya karya ilmiah berdasarkan referensi aplikasi. Nah, itu kan hal-hal yang menurut saya penting untuk kalian dapatkan informasi tersebut. Dan mungkin kalian belum mendapatkan informasi itu. Biasanya di perkuliahan itu diberi materi pelatihan penulisan karya ilmiah itu mendekati kalian semester akhir lah gitu. Supaya persiapan skripsi. Nah, sedangkan kalian kan mengerjakan makalah itu sedini mungkin nih. Maka dari itu menurut saya itu juga perlu karena itu bagian dari kreatif konten. Karena apa? Yang biasanya mengetik makalah secara biasa, sekarang kita mengerjakan makalah berdasarkan aplikasi-aplikasi tertentu. Ya, ini bagian dari kreatif konten walaupun tidak di koridor materi kita, dari SOP kita atau dari RPS kita, tapi menurut saya ini perlu disampaikan juga. Jadi dalam penulisan karya ilmiah itu atau makalah lah gampangnya, itu ada trik-trik tertentu ya. Kalian di sini mungkin ada yang masih mengetik secara manual semua. Jadi dalam karya ilmiah itu kan ada pertama itu halaman pertama, halaman judul atau cover gitu kan. Kemudian nanti ada kata pengantar, daftar isi dan lain-lain. Nah, yang perlu kalian perhatikan ini adalah pertama itu daftar isi. Daftar isi itu bisa otomatis loh. Tidak kalian ketik secara manual. Karena kalau kalian ketik manual, nanti bikin titik-titik, di akhir bikin halaman. Nah, nanti kalau kalian ngetik skripsi, ngetik seperti itu manual, capek. Apalagi kalau sama dosen dicoret, lalu diganti. Halaman bisa berkembang, bisa menyusut. Otomatis halaman akan berubah. Nah, itu juga ada cara otomatisnya. Kemudian juga cara memberikan numbering atau penomoran harus sesuai dengan standar. Jadi dari awal itu misalkan subjudul, judul, subjudul, subbab. Nah, itu ada caranya semua. Tidak dilakukan secara manual. Kalau manual nanti nggak nyambung dari atas semua nggak connect. Tapi kalau pakai cara yang baik dan benar itu namanya nanti terstruktur dari mulai daftar isi kan yang merupakan bagian dari ya daftar isi apa saja yang ada di dalam buku tersebut atau makalah tersebut semuanya ada di daftar. Kalau daftar isi sama isinya nggak nyambung atau berbeda itu kan nanti masalah. Kemudian juga pengkutipan. Pastinya kita akan sangat baik mengutip karena apa? Dalam istilah penulis karya ilmiah untuk kita sebagai mahasiswa itu kita kan sebagai penyusun, bukan penulis.
Ya kan, jadi kita tuh menyusun makalah, menyusun skripsi, bukan menulis. Karena yang berhak disebut dengan penulis itu ya peneliti, sekelasnya profesor dan lainnya. Kalau kita kan sebagai student, sebagai mahasiswa, maka dari itu apa yang kita lakukan itu disebut dengan menyusun skripsi, menyusun makalah. Kenapa disebut menyusun? Karena kita mengambil sumber-sumber referensi dari manapun, dari buku, dari jurnal, ataupun dari hasil wawancara orang lain, kita susun sebagai karya ilmiah kita, lalu kita publikasikan. Nah, itu namanya kan kita menyusun. Otomatis butuh sumber-sumber referensi yang lain, bukan hanya kita satu skripsi, satu makalah itu ngomong semua curhat, itu namanya cerpen, itu namanya novel, kalau gitu namanya apa? Pengarang gitu, ngarang, isinya ngarang semua gitu ya. Halusinasi ya, mau kalau novel, kalau cerita itu mau ngarang, mau halusinasi, mau dagelan, gimana silahkan. Tapi ini kan kita karya ilmiah, karya tulis itu, maka dari itu kita menyusun dari sumber-sumber tertentu. Yang penting mencantumkan referensi dari mana kita mengambil sumbernya itu, supaya tidak dengan plagiat. Dan nanti di akhir ada referensi atau data pustakanya, itu mencakup bahan-bahan rujukan yang kita kutip ada di situ sumber-sumber. Itu ya secara garis besar. Jadi dalam penulisan karya ilmiah, karya tulis itu tidak ditulis secara manual, baik dari segi pengetikan maupun prosedur, langkah-langkah, runtutan isinya, penyusunannya. Ada aplikasi yang bisa digunakan, contohnya ketika membuat referensi, yaitu seperti Mendeley gitu. Karena itu Mendeley itu aplikasi ya, bukan berbasis web. Jadi kalian nanti silakan kunjungi website Mendeley atau Zephyr, lalu ada yang kalian unduh, lalu kalian install di perangkat kalian, di laptop ataupun di PC. Setelah diinstal nanti ada lagi web importer. Jadi apa yang nanti kalian setelah menginstal, nanti kalian masuk ke akun ya. Karena apa? Akun itu menandakan referensi kalian gitu. Kuncinya ada di situ. Jadi saya contohnya mengerjakan sebuah karya tulis, kadang di kantor, kadang di rumah gitu kan. Perangkatnya berbeda. Kalau di kantor ya pakai PC yang ada di kantor, kalau di rumah ya pakai laptop atau PC yang ada di rumah. Nah, otomatis kan beda perangkat nih. Tapi kita sinkron. Kalau habis ngetik di kantor, kemudian saya set, kalau kalian biasanya gimana kalau ngetik berbeda perangkat, apakah pakai flashdisk, datanya itu diambil pakai flashdisk? Kalau saya tidak, pakai sinkronisasi. Setelah selesai mengetik pekerjaan saya yang masih tertunda itu, lalu saya lanjut di tempat lain, apakah itu di rumah atau sambil nongkrong di warung kopi atau dimanapun, pakai perangkat apapun, tinggal masuk akun kita, nanti data kita tuh ada di situ. Kita buka kembali dokumen kita. Jadi dokumen tidak tercecer. Kalau dulu saya pakainya flash disk, dokumen yang ada di sini saya copy, terus kerjakan di sana, copy lagi. Nanti ujung-ujungnya bingung. Beberapa perangkat sudah pernah saya gunakan untuk mengeditnya, kira-kira mana nih dokumen yang terakhir saya edit? Kadang membingungkan. Maka dari itu saya sekarang menggunakan sinkronisasi. Jadi dokumen yang ada di perangkat pun tersinkron antara perangkat satu dan perangkat lain. Karena kita kan menggunakan bukan yang satu perangkat ya. Bisa kita menggunakan beberapa perangkat karena kita punya perangkat yang lebih dari satu, ataupun kita nggak punya perangkat sekalipun, kita bisa nebeng di perangkat orang lain. Tapi asal masuk akun kita, ya semua dokumen kita ada di situ. Ya, paham tidak? Paham, Pak. Ya, kalau yang sebelumnya masih pakai cara-cara manual, dokumennya di copy, nah itu nanti sebetulnya akan membingungkan Anda nantinya. Ya, kalian akan bingung. Ngopi di sini, ngopi di sana. Belum lagi kalau namanya ada dokumen lain yang namanya mirip. Ya kan namanya skripsi gitu atau makalah. Tiba-tiba ketukar makalahnya orang lain gitu. Tiba-tiba mau di print, loh. Nggak ada. Belum virusnya. Apalagi kalau kena virus, nah itu hilang dokumennya, rusak dokumennya. Kalian ngetik dari Nol lagi. awal, nol lagi. Nah itu kan, saya juga pernah
mengalami kehilangan data karena virus. 700 giga data saya itu hilang. Ya pernah beberapa kali lah mengalami kehilangan, makanya sekarang lebih safety. Backupan data itu kita memang sediakan. Tapi backup di 2 perangkat itu kan sangat membingungkan, karena apa? Backupan terakhir itu kan kita kan berkala, saya biasanya berkala membackup data itu. Jadi kalau nggak sebulan sekali, ya minimal seminggu sekali. Itu pun kalau ingat, kalau kita lagi sibuk pekerjaan, baru sempat buka-buka harddisk eksternal kita yang cadangan. Jadi terakhir diupdate atau terakhir diperbaharui itu sudah 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Nah, kurun waktu 1 bulan 2 bulan itu kan lumayan banyak kan perkembangan dokumen-dokumen baru kita. Maka dari itu dengan kita sekarang menggunakan sinkronisasi, itu memudahkan kita dalam mengakses dokumen kita, ya kan? Baik itu dalam satu perangkat maupun beberapa. Justru kalau beberapa perangkat lebih mudah. Kita nggak perlu mengcopy sana sini, tinggal sinkronisasi saja datanya. Kemudian kalau kita nggak bawa perangkat, kita bisa gunakan perangkat orang, pinjem perangkat orang kita, buka akun kita, dokumen kita ada di situ. Jadi kelebihannya itu kita praktis, nggak perlu membawa apapun, nggak perlu membawa flash disk sekalipun, karena itu bisa menjadi sumber virus. Kalau hilang juga flash disknya, data kita ikut hilang juga, ya kan? Yang kedua itu ketika kita ingin berganti perangkat ataupun perangkatnya rusak, ya nggak masalah. Sama kayak handphone, laptop kan banyak nih. Saya di sini teman-teman juga banyak yang lagi S3, teman-teman dosen di sini yang lagi S3, lagi nulis disertasi. Tahu kan Anda disertasi itu 300 halaman. Tahu-tahu laptopnya dicuri, tahu-tahu laptopnya rusak, ya kan? Nah, itu banyak yang mengetik dari awal, bahkan dokumen yang sudah di-print dia ketik ulang gitu. Itu kan sangat merepotkan gitu. Nah, maka dari itu di era digitalisasi ini saya ingin menyampaikan, ingin men-share kepada kalian hal yang bermanfaat bagi kita semua, yaitu tentang cloud drive. Kalian bisa gunakan itu untuk menyimpan data dan men-share-nya. Ya, untuk tutorial nanti saya buatkan videonya, saya bisa nanti kalian bisa akses ya. Saya nanti sisipkan di materi itu, karena memang itu bagian dari kreatif konten. Jadi kita ini membuat konten itu kan kita artikan bukan hanya materi ya, tapi hal-hal yang kita anggap penting itu ya bagian dari konten. Nah, bagaimana kita membuat sebuah konten, materi, pekerjaan dengan kreatif, karena zaman sekarang kerja keras saja tidak cukup, harus kerja cerdas. Ya, kita udah kerja keras ngetik-ngetik, tahu-tahu hilang dokumennya. Walaupun ngetik itu nggak seberapa, tapi idenya, ide pikiran itu yang kadang kita tidak selalu ada itu. Tenaga sih bisa gampang lah, makan bakso semangkok tenaga full lagi. Tapi kalau pikiran kita sedang pusing, nggak bisa mikir, kalian bisa menemukan ide pikiran itu di mana, kan bingung. So, itu bagian dari kemajuan teknologi yang bisa membantu kita dalam memudahkan urusan kita, memudahkan pekerjaan kita, ya seperti itu. Silakan, ada yang mau tanya? Itu aplikasinya bentuknya aplikasi biasa atau web itu, Pak? Aplikasi yang mana? Yang data pustaka itu? Ya, yang di-share tadi, yang di pesan yang Mendeley Zotero. Mendeley maupun Zotero itu aplikasi ya. Jadi kita harus mendownloadnya terlebih dahulu dari websitenya Mendeley, kemudian kita install di perangkat kita, kemudian kita gunakan. Sebelum kita gunakan, di situ minta akun dulu. Jadi kalau bagi yang sudah punya, tinggal masukkan akun kalian. Kalau belum punya, silakan buat dulu akunnya. Dan jangan sampai lupa passwordnya. Biasanya kendalanya suka lupa password. Ini mahasiswa kelas A24 sering lupa password.
Berbayar atau free, Pak? Free, Oh, tidak berbayar. Ya, banyak tutorial. Saya juga sudah pernah menulis sebuah jurnal yang membahas tentang aplikasi media dan itu sangat banyak sekali dikutip oleh orang-orang yang menulis tentang hal serupa. Karena mungkin penjelasan yang saya berikan itu apa ya, ya berdasarkan pengalaman pribadi, jadi sangat detail, juga dilengkapi dengan gambar-gambar yang mempermudah kalian dalam prosesnya. Jurnalnya bisa efektif. Boleh nanya lagi, Pak? Ya, silakan. Kalau nanti di kreatif konten, Pak, mata kuliah ini, apakah kita ada tugas menulis juga gitu, Pak? Seperti tadi yang dijelaskan Bapak. Maksudnya bukan nulis mungkin ya, menyusun mungkin ya, kan itu. Kalau menulis kan harus penelitian gitu. Di situ juga enggak, Pak? Sebenarnya kalau secara formal sih ya kita lebih fokusnya ke digital creative content itu, makanya saya kemarin berikan tugas kalian untuk bikin video. Tapi nanti bolehlah sekali-kali saya minta kalian menyusun sebuah makalah dan nanti itu akan saya koreksi detail dari mulai judul, kemudian awalan, masuk ke pembukaan, masuk ke pembahasan, dan ke isi. Ya, ini sebagai persiapan aja ya. Saya nanti akan memberikan tugas berupa makalah, tapi begini. Makalah itu dibuat dengan sangat simpel aja. Cukup isinya itu cover. Setelah cover itu nggak usah dikasih kata pengantar lagi karena bukan karya ilmiah yang formal. Langsung ke daftar isi. Setelah daftar isi, langsung ke bab 1. Makalah terdiri dari 3 bab. Bab 1 adalah pendahuluan. Isinya itu latar belakang, rumusan, kemudian kerangka berpikir, dan lain-lain. Kemudian bab 2 itu pembahasan. Silakan langsung dibahas apa yang kalian bahas. Kemudian bab 3 penutup. Isinya kesimpulan dan saran. Udah, itu saja. Lalu di akhir daftar pustaka. Simple. Kalau kalian sering menulis makalah, nanti nulis skripsi itu kayaknya gampang sekali, simple gitu. Ya, kalau untuk makalah seperti itu. Tapi kalau untuk skripsi kan itu ada penjabaran lagi, ada metodologi. Cuma beda bab 4 saja. Kalau kita biasa menulis makalah 3 bab, yaitu pendahuluan, pembahasan, penutup. Tapi kalau skripsi itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 itu ada landasan teori, bab 3 itu metodologi, bab 4 temuan, hasil, dan pembahasan, bab 5 penutup atau pustaka. Sudah tuh, ya kan, simpel. Nah, untuk makalah dulu ini, nanti kriterianya makalah itu kan judulnya biasanya bebas, kalian bikin judul apapun tentang temuan-temuan yang ada di sekitar kalian. Sama ketika kalian buat skripsi itu kan judulnya sesuai dengan masalah. Jadi ingat loh, kalau menulis skripsi nanti jangan ngarang judul, karena kebanyakan mahasiswa itu ngarang judul. Soalnya ada dosen yang menulis karya ini bilang, ayo mana judulnya. Jadi si mahasiswa itu banyak yang ngarang judul. Judul itu hanya kumpulan kata yang dibentuk menjadi sebuah kalimat yang indah didengarnya, indah dipandangnya. Itu hanya dari segi visual, tapi esensinya nggak dapat kalau kalian asal-asalan bikin judul saja. Judul itu berangkat dari sebuah masalah. Ya, masalah apa yang kalian dapatkan? Misalkan nih, di lingkungan kalian banyak anak-anak sudah mulai beranjak dewasa, belum pada bisa ngaji, misalkan. Itu kan bisa jadi
sebuah penelitian dan bisa menjadi penelitian yang bervariasi, bukannya satu judul penelitian menjadi banyak judul penelitian. Intinya masalahnya satu, banyak anak yang belum bisa mengaji. Intinya itu masalah ya. Bisa berkembang jadi apa? Kurangnya motivasi orang tua dalam membimbing anaknya untuk mengaji, kurangnya bimbingan dari guru untuk mengajar ngaji kan bisa. Atau pengaruh lingkungan, misalkan lingkungannya itu terlalu banyak bermain game online sehingga ngajinya malas, itu banyak. Jadi silakan judul penelitian disusun sesuai dengan masalah. Jangan ngarang dari judul dulu. Kalau kalian ngarang dari judul, ketika judul dicoret-coret, kalian bingung jalan selanjutnya apa. Tapi kalau kalian berangkat dari masalah, ketika judul penelitian dicoret, oh salah, baiknya seperti ini, diluruskan gitu judulnya, supaya lebih indah dilihat dan didengar gitu. Nah, itu kan nggak masalah. Karena apa? Kalian sudah punya masalah inti. Dan masalah inti berkembang dalam teori, metodologi maupun pembahasan tidak akan berubah. Ya karena karena masalahnya sudah jelas. Tapi kalau kalian menyusun berdasarkan judul dulu, ya nanti ketika judul dicoret, bingung lanjutnya seperti apa. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Jadi berangkatlah menulis itu dari masalah. Nah ini untuk mengutip sebuah jurnal itu apa kita harus membaca seluruhnya. Jadi ada teknik membaca yang baik ya. Jadi kalau kita mau memahami satu buku atau satu jurnal, bisa dengan cara membaca seutuhnya, bisa juga mengambil intisari. Kalau jurnal, kalian baca saja abstraknya. Abstrak itu isi dari semua jurnal mewakili di situ. Ya kan? Apa saja abstrak? Abstrak itu terdiri dari pendahuluan, alasan, metodologi, hasil. Itu. Jadi kalau kalian mau menulis skripsi yang mana harus membutuhkan banyak referensi, nggak usah dibaca semua satu buku. Kalau jurnal lebih enak, makanya sekarang banyak dosen yang lebih merekomendasikan ambil dari jurnal. Kalau dari buku, ya kalian lihat dari daftar isinya, lalu cari di kontennya di buku. Tapi kalau lihat jurnal, ya baca saja abstraknya. Karena jurnal itu kan bisa jadi dari karya ilmiah yang lain. Iya, rata-rata dari karya ilmiah ya. Jurnal itu di-convert menjadi 3 bab, pendahuluan, pembahasan, dan hasil. Sama seperti makalah, tapi kalau makalah itu ya ibaratnya latihan lah, contoh. Tapi kalau jurnal itu memang dari penelitian yang sesungguhnya, lalu dibuat versi mini, bukan dari penelitian itu. Karena memang penelitian kalian skripsi atau tesis atau disertasi itu kan hak pribadi kalian, tidak boleh disebarluaskan. Ya, perpustakaan pun ketika mempublish karya tulis para alumninya di repository itu hanya bab 1 lanjut ke hasil atau pembahasan lanjut ke bab 5 dan itu dilabeli merek bahwa itu hak milik perpustakaan itu dan juga diprotek supaya tidak bisa di copy paste gitu ya, paham? Jadi mengutip itu tidak dilarang, tapi yang dilarang itu yang mengutip tidak mencantumkan sumbernya. Itu namanya pencurian, plagiat. Kalau kalian mengutip tapi dengan mencantumkan sumbernya, itu namanya ya kutipan. Ya, kita kan nggak bisa memberikan statement sendiri. Butuh dukungan, butuh support, butuh inspirasi dari karya-karya orang lain, apalagi karya tersebut karya-karya yang memiliki kredibilitas tinggi, sudah terbit di jurnal internasional. Nah, itu kita bisa kutip, tapi dengan mencantumkan sumber kutipan. Makanya kita disebut sebagai penyusun, ya, baik itu makalah maupun skripsi. Itu ya, minimal ada gambaran. Nah, ini gimana ya kalau ini mulai penggunaan AI? Ada yang mengharamkan AI, ada yang menghalalkan gitu. Ya kalau bagi saya sih AI itu kan kecerdasan buatan, tidak bisa berpikir sejauh manusia berpikir. Jadi
AI itu hanya membantu, ya, yang mencetuskan kita, yang punya ide kita, yang mengembangkan kita. AI hanya membantu. Misalkan kalian mau membuat narasi yang baik, daripada kalimatnya ngaco kan kalian minta bantu AI, jadi kalimatnya rapih, itu nggak masalah. Kan kalimat itu apa? Statement, opini, opening gitu, bukan harus ngutip. Mas opening kita harus ngutip dari orang lain. Misalkan kita nih, saya pernah memberikan tugas membuat opening. Apa bahasa yang kalian gunakan itu bahasanya sama seperti saya? Kan tidak. Saya itu hanya contoh, hanya inspirasi bagi kalian. Ketika kalian membuat, pasti sebagian besar lebih baik daripada inspirasinya. Tujuannya kan itu. Kalau kalian pikirannya bingung, ya mungkin pakai AI itu menjadi solusi untuk bantuan kalian gitu. Tapi kan hanya sebagian, nggak semuanya itu pakai AI. AI juga nggak punya pikiran. Kita kan mau bikin makalah tentang ini, dia nggak punya konsep mutlak, nggak tahu standarnya kampus gimana. Karena perlu diketahui, membuat karya tulis itu ada standarnya, ada pedoman penulisan karya ilmiah, yang mana pedoman itu berlaku bagi mahasiswa pada perguruan tinggi tertentu. Sedangkan AI itu hanya membantu, itu saja. Ketika kalian membuat narasi awal, opening, bingung menentukan kalimat, kalian ketiklah di situ ingin membuat opening tentang penelitian, yang mana penelitian itu akan membahas tentang banyaknya atau penyebab anak-anak tidak gemar mengaji. Nanti si AI itu akan mengemas apa yang kalian instruksikan menjadi sebuah kalimat yang indah. Nah, itu bisa kalian manfaatkan daripada kalian nulis nggak nyambung tulisannya gitu kan, narasinya. Nah, mending pakai bantuan. Masalah itu menurut saya sah-sah saja sebagai alat bantu, karena memang begini, kalau kalian, saya juga sudah pernah saya menggunakan AI, menggunakan hal-hal yang berbasis online sebelum populer kita pembahasan online, pembahasan AI. Dulu saya sudah menggunakan sejak 2012-an, saya awal-awal menggunakan itu tuh. Jadi memang sudah pernah pengalaman jauh di dalam hal tersebut. Jadi saya bisa memastikan bahwa kita nggak bisa menjadi andalan kita. Sama kayak begini, kita punya ide bikin skripsi, tapi kita minta bantuan sama teman gitu. Teman kita itu fungsinya apa? Ya sebagai bantuan. Misalkan teman kita bisa mengetik dengan rapih, kita ngetiknya ketikannya itu masih 11 hari ngetiknya. Teman minta bantu kita ketikin, ya dibantu kan. Kemudian apalagi? Ya udah, teman kan hanya bisa bantu itu saja. Kalau teman tiba-tiba diminta tolong kerjakan skripsi, ya dia juga nggak akan mau bantu. Kalaupun mau bantu, dia nggak optimal hasilnya. Jadi ide pikiran dia beda dengan kita. Saya juga banyak membahas tentang AI, teknologi. Jadi bedanya manusia dengan teknologi itu ya bisa dibilang tipis ya, bisa dibilang jauh ya jauh. Jadi jangan kalian anggap komputer, teknologi, chip, AI itu canggih, benar-benar canggih. Tidak. Otak manusia itu benar-benar yang paling canggih. Memang otak manusia diciptakan itu tidak ada tandingannya. Ya, Allah itu menciptakan otak manusia itu sempurna banget. Justru apa? Teknologi yang kalian anggap canggih, komputer, chip, dan lain-lain yang kalian anggap canggih, itu sistem kerjanya tuh mencontoh atau terinspirasi dari kinerja otak manusia loh. Bedanya apa? Otak manusia itu bekerjanya kadang sekarang dana, semau sendiri. Tapi kalau komputer kerjanya konsisten, itu saja bedanya. Tipis kan? Kelemahannya banyak. Kalian punya handphone, memorinya penuh, bisa moto tidak? Bisa ngambil gambar tidak? Bisa download file tidak? Tidak. Kalau dipaksakan ngeblank, HP-nya rusak. Ada yang ngebul HP-nya. Ya kan? Tapi otak manusia, ada tidak batasan kapasitas kita dalam menyerap informasi? Tidak ada. Dari kita kecil sampai dengan usia senja kita nanti kelak, usia 50, 60,
itu kita akan masih ingat ketika kecil kita umur 2 tahun, 3 tahun ngapain, masih ingat. Itu membuktikan tidak ada batasan dalam storage-nya. Tapi kalau komputer, hard disk-nya, memorinya penuh, sudah blank. Tapi kalau otak manusia tidak. Bedanya apa otak manusia? Jadi kalau ngeliat grafik, otak manusia itu naik terus, konstan, tidak ada turunnya. Tapi kalau barang itu seperti gunung gitu, naik lalu menurun. Nah, naik itu ketika sudah mulai performa menurun, tergerus oleh zaman, menurun. Kenapa menurun? Karena tergantikan dengan inovasi-inovasi baru, dengan teknologi-teknologi. Nah, sedangkan otak manusia tidak ada gantinya. Kita bisa terus mengikuti perkembangan. Bisa nggak tiba-tiba otak kita udah ketinggalan, udah zamannya otak kita ganti lagi. Kan nggak seperti itu, tapi upgrade. Kalau otak kita di-upgrade, nggak ada matinya, nggak ada kalahnya itu. Dan yang membedakan antara kapasitas storage komputer dengan manusia adalah apa? Kalau batasannya itu, kalau manusia itu, otak manusia itu kesadaran. Kalau komputer itu kapasitas. Makanya kalau ada manusia bilang, aduh, saya otaknya udah full, nggak bisa kerja lagi, itu salah. Itu berarti dia kurang piknik. Ya, jadi otak manusia itu kurvanya seperti garis diagonal, naik terus, nggak ada turun-turunnya, kecuali kesadaran sedang terganggu. Orang lagi pusing, banyak pikiran, banyak problem, nah mungkin dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Apa solusinya? Refreshing, piknik dulu, silakan kalian selesaikan dulu masalah, yang setelah itu lanjut kembali. Tapi kalau komputer itu ketika mengalami kendala, ya hang, butuh reparasi. Kalau otak manusia tidak bisa self healing, kita mau perbaiki dengan sendiri. Itulah perbedaan antara otak manusia dengan teknologi. Maka dari itu, teknologi secanggih apapun itu yang menciptakan manusia berasal dari otak manusia, berasal dari makhluk hidup. Jadi jangan mau kalah makhluk hidup dengan benda mati, dan jangan juga kita mengadidayakan benda mati, tapi justru kita bisa mengkontrolnya, bisa memanagenya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk mensupport hal yang tidak bisa kita kerjakan, bukan untuk menguasai. Ya, jadi adanya teknologi itu jangan takut akan menggantikan manusia, tidak akan bisa tergantikan manusia, hanya menjadi bantuan. Oh ya, lagi. Boleh satu lagi Pak Rosan? Ya, silakan. Begini Pak, kan kalau untuk mata kuliah kreatif konten, itu kan kita itu bikin konten-konten yang kreatif gitu ya Pak ya? Iya. Nah, gimana tadi dengan apa ya, biar kita memahami menyusun karya tulis lah gitu ya, atau menulis gitu Pak, dengan membuat konten kreatif ini Pak, gimana Pak? Biar bisa dipahami dan biar kita juga bisa mengerti gitu Pak untuk arahnya nanti Pak. Oke, judul mata kuliah kita kan Creative Content Production dalam pembelajaran PHI ya. Jadi yang kita pahami, karena kita kan begini, sistemnya sistem PJJ, sistem online, maka dari itu kita butuh penyelarasan persepsi dengan dosen-dosen sesama materi ini yang lainnya, karena kelas kalian kan banyak nih, dan yang mengajar Creative Content Production untuk pembantu saya itu bukan hanya saya hanya mengampu 2 kelas, yang lainnya kelas-kelas yang lainnya belum di semester yang di atas atau di bawah kalian itu kan ada juga mata kuliah yang sama yang diampu oleh dosen berbeda. Maka dari itu kita selaraskan, kita samaratakan persepsi kita dalam mengajar konten kreatif supaya enggak melebar kemana-mana materinya gitu. Maka dari itu disusunlah sebuah RPS yang saya berikan itu sudah sesuai dengan standar dari PJJ PHI. Nah, saya tadi memberikan ya istilahnya bonus materi, yang mana penulisan karya ilmiah yang terkait dengan itu. Karena apa? Menurut saya
Ini improvisasi saya sendiri ya, karena kreatif konten production itu kita membuat konten kreatif. Membuat konten kreatif apa? Kalau bagi konten kreator membuat konten kreatif ini berupa video, tapi bagi mahasiswa semester akhir membuat konten kreatif itu ya skripsi. Membuat konten kreatif bagi tukang bakso ya bikin bakso yang enak kan gitu, ya kan? Seperti itu kan? Maka dari itu, walaupun agak melenceng sedikit dari materi, tapi ini saya katakan sebagai improvisasi dan bonus bagi kalian bahwa penting bagi kalian memahami sedini mungkin tentang konteks penulisan karya ini. Karena apa? Saya banyak menjumpai karya tulis yang nggak bagus dari mahasiswa itu. Bikin makalah ada yang asal-asalan, bikin skripsi apalagi. Ini karena apa? Ini karena dari ini sedini mungkin tidak dididik dengan baik bagaimana cara menulis atau minimal kisi-kisi lah. Kalau saya kan tidak ngajarin nulis, tapi minimal memberikan kisi-kisi gitu. Kayak yang seperti dari saya sudah berikan bahwa yang pertama menentukan judul itu dari masalah, bukan dari karangan kalimat yang indah dipandang untuk sebuah judul penelitian, bukan salah itu nomor sekian, tapi yang jelas atau bisa kalian minta bantuan juga bisa, kalian ketik bikin penelitian tentang kurangnya minat anak-anak untuk mengaji misalkan gitu. Nanti si AI itu akan memberikan masukan-masukan nih beberapa contoh kalimat-kalimat yang kita akan gunakan. Oh ini nih yang menurut saya, karena itu kaitan dengan persepsi. Kalian juga ketika nanti, saya belum tahu persis ya kalau mahasiswa PJJ ketika proses bimbingnya seperti apa. Kalau mahasiswa yang reguler itu kan bimbingnya ya datang sekarang dicoret-coret itu. Jadi itu juga penjelasan persepsi sebenarnya begini. Kalau saya pribadi itu nggak suka banyak-banyak nyoret-nyoret, kan ada dosen yang tega nyoret-nyoret bahkan satu bab kadang dihapus dibuang. Saya nggak tega karena apa? Yang kalian buat ya itu ide kalian, itu opini kalian tentang judul penelitian kalian. Kalau saya nggak sesuai dengan kalian, ya saya bikin sendiri, punya saya sendiri dengan judul yang sama dengan yang lebih baik. Kalau bagi saya pribadi, tapi yang kalian buat itu kan yang terbaik bagi kalian gitu. Kalau mau disama-samakan ya pasti beda, ide pikiran kita dengan pikiran kalian beda. Tapi yang penting kalau koridornya benar gitu, kalau sub-subnya, indikatornya, kisi-kisinya benar, ya sudah, itu versi kalian gitu. Nggak perlu saya coret-coret gitu kan. So, tapi kan kembali lagi jangan disama-samakan ya, yang lain seperti itu ya sudah, itu nanti apa bagian dari nasib kalian dapat dosennya seperti apa dalam hidup itu kan nasib gitu, bagian dari nasib karena bukan kalian yang menentukan tapi dari tim PJJ, tim kampus lah yang menentukan gitu. Ya takdir kalian itu hanya bikin skripsi sebaik-baiknya, nasib kalian yang mendapatkan dosen pembimbing seperti apa yang kampus tetapkan, kalian nggak bisa protes. Itu saja kalau bagi saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang belum banyak bertanya yang diem saja nih. Mana ini yang bertanya bapak-bapak semua ini, ibu-ibunya pada kemana? Pada masak di dapur dah. Pada puasa ibu-ibunya Pak. Pada puasa. Saya sudah bertanya. Nah, monggo. Ayo Bu Nazmi. Ada Bu Najmi, monggo Bu Najmi. Nyimak aja dulu, Pak. Yuni, Bu Nazmi. Bingung Pak mau tanya apa, soalnya saya untuk kreatif konten juga masih belum ngerti untuk masalah, apalagi disinggung masalah nulis makalah itu. Pak Ujang jangan ketawa-ketawa, saya mau paling, Nah, itu yang belum ngerti itu nanya, kok belum ngerti nggak nanya, kan bisa ditanya. Yang mau ditanyakan itu jadi nggak tahu Pak. Apa Bapak ini ada mentahannya Zetero atau Mendeley Pak? Itu Pak. Ada, cuma ini kan harus spesifikasi dengan ini apa namanya, dengan perangkat kalian masing-masing ya.
Ya biasa kan disesuaikan dengan Ya, apa Windowsnya kita, prosesnya kalau kita. kalau kalian download itu kan biasanya akan kalau perangkat kalian supportnya ini ya nanti otomatis itu juga. Nah itu ada beberapa versi-versi dari aplikasi tersebut tuh bisa kalian download sesuai dengan spesifikasi perangkat kalian. Ibu Najmi yang nggak ngertinya apa? Ya, yang aplikasi itu tadi, Pak. Harusnya Terus ibu saya nanya, Pak, saya mau tanya, saya nggak tahu nanya apa ya, kira-kira Bapak punya saran, saya mau bertanya apa, gitu harusnya. Bingungnya ditanyakan, Pak. Ya, bingungnya ditanyakan, bingungnya apa, nggak bertanya juga, itu berarti intinya bukan bingung, itu nggak niat nanya, itu mah. Iya. Kemarin itu yang bikin apa? Intro opening pelajaran itu saya juga kayaknya belum sesuai dengan apa ya? Yang perintah dari Bapak, jadinya ya nilainya ya Ya nggak apa-apa, itu kan masih hanya oh ya, ya. sesuai atau tidak sesuai, itu kan makanya minggu kemarin kan saya bilang ya, saya tidak memberikan nilai jelek kepada kalian. Yang kalian nilai A, walaupun saya anggap ini apa namanya ini, kan saya kan tugasnya bikin opening. Yang kalian ngajar full, itu kadang saya kasih B. Kalian ngajarnya tidak ada kesalahan. Ngaji, ngajar apapun itu, ya itu memang aktivitas kalian. Tapi itu tidak sesuai dengan perintah itu. Apalagi, jadi kalau saya nggak tinggi-tinggi, nggak muluk-muluk. Sama kayak misalkan, saya lapar nih, mau makan bakso gitu. Nah, kalian ngirimnya pizza gitu. Walaupun itu lebih mahal, lebih mewah, tapi saya nggak mau itu. Ya gimana dong, kan gitu. Ya kan? Nah, itu masalah persepsi. Kalau kalian kasih tugasnya baik, opening saja, walaupun masih grogi di depan kamera, walaupun kameranya miring-miring, goyang-goyang, ya nggak masalah gitu. Ya Pak Ujang ya. Ya, asal jangan orangnya Pak yang miring Pak. Kan konteksnya bener nih. Indikatornya betul. Kalau masalah bagus atau tidak itu selera. Saya tidak menyalahkan selera, yaitu urusan persepsi, tapi yang dijelaskan ini step by stepnya, koridornya benar, perintahnya benar. Sama kayak misalkan saya mau bakso, kan sama-sama ngasih bakso, oh yang ini enak, ini itu kan selera. Tapi kalau kalian ngasih saya bakso nilainya A, ya berarti yang justru yang ngasih pizza saya kasih nilai B karena tidak sesuai dengan perintah. Itu ibaratnya gitu. Ya. Ini Pak Dokter. Maaf Pak. Ya. Sebentar Pak Abdul, saya mau tahu Ya, dulu. Sebentar, ini menyambung yang barusan, yang tadi kreatif konten. Apakah kreatif konten itu endingnya itu adalah video-video saja Pak? Atau mungkin untuk tulisan juga ada gitu Pak? Atau gimana Pak arahannya Pak? Sebenarnya tidak hanya video. Sebenarnya ya kalau berbicara tentang kreatif konten production, tapi kita tuh kadang apa ya, terpaku dengan bahasa. Kita ini judulnya berbahasa Inggris ya, Creative Content Production, CCP, CCP gitu. Jadi itu asumsinya yang membuat kurikulum tersebut itu harus bisa bikin konten yang kreatif. Sedangkan kita temanya itu PJJ. Gimana sih cara mengajar PJJ yang ideal menurut standarisasinya? Ya dengan memberi video tutorial kan, seperti saya memberi tutorial, terus juga nanti ini saya nanti ada request tadi kan bagaimana cara tutorial saya akan beri. Nah itu kan output yang paling utama dari PJJ PAI. Kalau yang lainnya walaupun sama-sama penting, makanya saya kasih bonus gitu karena memang indikator utamanya, tujuan utamanya apa namanya itu ya kreatif konten ya bikin sebuah tutorial pembelajaran bagi mahasiswa atau guru. Karena apa di kantor PJJ PAI itu isinya apa? Hanya kantor dan studio-studio, nggak ada ruang kelas. Beda kayak jurusan lain itu satu gedung itu kurang. Kalau kita satu gedung PJJ PAI itu banyak kosongnya. Yang memang kosong itu karena nggak ada yang pakai. Karena apa? Yang pakai
Kan cuma dosen-dosen yang bikin konten gitu. Ya. Studio baik itu studio podcast, studio green screen, ya kan intinya studio ruangan kosong digunakan ketika ada aktivitas, sudah ya selesai gitu. Beda kayak jurusan lainnya, itu isinya apa? Isinya kelas, kantor dan kelas. Jadi lebih condong ke membuat konten kreatif itu menurut PJJ-nya ya tutorial gitu. Maka dari itu tutorial. Nah, tutorial itu kan bisa berbentuk video, audio maupun tulisan. Ya bisa lah nanti sekali saya kasih tugas tulisan berupa makalah, tapi standarnya seperti tadi. Nanti mungkin minggu depan, sekarang mah tenang, nggak dikasih tugas, tenang sekarang santai aja, karena kita sinkron. Sekarang ngebahas aja dulu Pak. Saya nggak suka bakso loh. Anti daging kalau saya itu. Daging mentah sukanya. Monggo Pak Abdul, monggo. Ya Pak Abdul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih mungkin tidak bertanya Pak dosen seperti Bu Najmi tadi. Kebetulan saya cuman mau bilang mohon maaf, saya baru masuk ikut bergabung karena tiang lupa Pak dosen, karena tadi ada tamu dan baru saja keluar. Begitu lihat HP ternyata sudah mulai dan ada kegiatan belajar sinkronus. Saya hanya mengucapkan permohonan maaf karena terlambat dan baru masuk, itu aja Pak. Ya Pak Abdul Karim, nggak masalah. Ya kalau saya pribadi ya gimana ya. Kalau saya bilang santai aja, takutnya nanti kaliannya santai-santai. Sebenarnya sih memang saya nggak ini ya, apa namanya, memang santai kalau saya sih. Sama kayak ibaratnya begini. Tuhan memberikan kita perintah untuk sholat. Sholat itu wajib. Tapi kalau kenyataannya ada yang sholatnya nggak benar lagi sholat, keingatan apa masak di dapur, ada yang sholat, keingatan anak belum makan, ada yang lagi sholat. Dan itu kan urusan kalian pribadi masing-masing gitu ya kan. Yang jelas tujuannya apa? Ketika kalian sholat itu ya diberi perintah sholat, berarti kalian disuruh sholat. Nah, sholatnya gimana? Ya itu kan dari masing-masing kalian gitu ya. Gitu. Kalau saya mau simple gitu, tadi Pak Abdul Karim bilang telat ya otomatis lah dimaafkan, nggak apa-apa, silakan ya. Ikuti dengan baik kegiatan ini karena kita kan ini cuma sepele Pak, cuma hanya masalah apa ya, formalitas duniawi. Cuma kan konten esensinya nanti buat kalian ke akhirat nanti. Kalau formalitas mah udah masalah duniawi, cuma santai saja. Yang penting esensi dari perkuliahan ini tuh kalian bisa mendapatkan barokah, hikmah, manfaat yang buat kalian share kembali ke kehidupan kalian pribadi masing-masing, apakah ke anak, ke peserta didik, ke tetangga, kemanapun itu, silakan, yang itu akan menjadi amal jariah kalian ke depannya. Kalau untuk formalitas, kita sekarang ketemu hanya ya kalau formalitas ya hanya mengejar absen. Ketika selesai nanti kalian puas dapatkan nilai beres. Tapi kan di luar itu esensinya lebih banyak lagi. Tuh. Ya. Tuh. Ya yang lainnya. Ibu-ibu. Terima kasih Pak dosen. Ya. Terima kasih atas pengertiannya. Insya Allah kami semua akan selalu memperhatikan dan serius dalam mengikuti. Ya, itu kan kembali ke kalian masing-masing. Ada yang serius, ada yang santai kan. Kadang saya nggak bisa memaksa kalian untuk ayo serius semua. Kan nggak begitu, kan sudah dewasa. Saya berusaha menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan dan level tingkatan. Kalau saya ngajar di SD, SMP mungkin saya lebih strength daripada ini. Tapi kan ini kalian sudah senior lah, sudah profesional ini. Ya, saya harus bisa memposisikan lah. Saya kalau ngajar di SD, SMP kayaknya galak ya, saya kalau jadi guru di SMP. Cuma untungnya saya nggak jadi guru di SD, SMP, atau SMA. Sudah kebanyakan, kayaknya capek ini. Izin bertanya Pak dosen. Ya, silakan. Kita kan kuliah di PAI ya Pak ya. Saya merasa itu pelajaran ini, konten kreatif ini, saya kira dulu itu
jurusan informatika atau yang IT kok ternyata di PAI ini kok ada jurusan ini. Terus tujuan utama itu apa ya Pak ya? Apakah biar kita bisa jadi konten kreator yang handal sementara kita IT aja nggak bisa gitu ya Pak ya? Kemampuan apa yang harus saya miliki gitu Pak untuk menjadi kreator yang baik itu? Mantap, Bu Sari, mantap. Oke. Model apa gitu? Pertama Ya. ya model apa sama kemampuan yang gimana gitu. Jadi begini ya, Ibu Sari, bahwa kreatif konten ini memang cocok tidak cocok ya, ada cocoknya, ada tidak cocok, semua ada plus minus ya. Kalau kita bilang nggak cocok atau tidak cocok dengan PAI, lihat aja judulnya bahasa Inggris, Ya. bukan lagi bahasa Indonesia atau bahasa Arab, tapi bahasa Inggris gitu ya kan. Nah, sudah memang jauh lah dari PAI. Kalau bahasa Indonesia ini masih penting karena memang kita di Indonesia semua judul pakai bahasa ini, judulnya bahasa Inggris ya kan. Kemudian dari terjemahannya, makanya kita terjemahkan bukan hanya sekedar menerjemahkannya. Kalau bahasa kita tuh menginterpretasikan gitu. Kalau bahasanya Al-Quran mungkin apa menafsirkan gitu ya. Jadi nggak hanya basic translatornya saja, tapi kita menginterpretasikan bahwa belajar konten creation bagi orang-orang PAI, belajar IT, belajar teknologi bagi PAI ini ada yang bilang nggak ada manfaatnya gitu. Itu orang-orang zaman dulu oke, boleh. Sekarang contoh begini, kalian semua ngaji di mana? Pakai Al-Quran ya kan? Ngaji Ya. kitab Al-Quran gitu ya kan? Nah, apakah kalian itu membawa Al-Quran itu kemana-mana? Setiap hari kalian membawa Al-Quran ditenteng gitu kemana-mana, gitu kayak dompet gitu dibawa kemana-mana? Kan tidak. Sekarang bisa pakai kemajuan teknologi, kalian bisa install aplikasi Al-Quran di HP. Betul tidak? Kalian lagi nunggu angkot, nunggu bis, nunggu kereta, daripada ngobrol, daripada ngelamun, daripada melakukan hal-hal yang tidak itu, kalian buka HP, buka aplikasi Al-Quran, baca Al-Quran tidak? Sama tidak? Apa kalian harus membawa Al-Quran atau gara-gara kalian tidak membaca Al-Quran? Aduh, ya harusnya ini tuh enaknya ngaji, tapi nggak bawa kitab, nggak bawa Al-Quran. Nah, dengan HP bisa ngaji nggak? Bisa tetap ngaji tidak? Bisa, Pak. Ngaji tanpa harus membawa Al-Quran ke mana-mana. Bukannya Al-Quran, kitab-kitab hadis segala macam banyak kan di HP itu, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Karena kita zaman sekarang ini HP itu apa ya, bid'ahnya bid'ah yang gimana dulu gitu kan, mendukung kemajuan kita gitu kan. Zaman dulu nggak ada telekomunikasi, sekarang bisa komunikasi goib ya. Bahkan kalau kita orang-orang IT menyebutnya IT itu goib loh. Apa bedanya IT dengan goib? Makanya kita melihat hal-hal yang apa ya, santet apa gitu tuh ya, itu tuh online sebetulnya ya. Ngirim silet, ngirim paku ke dalam tubuh manusia itu tuh online sebetulnya. Itu telekomunikasi online. Sama kita ngetik di sini, Pak Ujang baca pesan saya loh, goib sekali. Saya ngetik di sini kok Pak Ujang bisa membaca pesan saya, goib tidak itu? Goib sekali, Pak. Nah, itu namanya kemajuan teknologi yang tujuannya untuk mempermudah kita. Kalau dulu PAI itu belajarnya pakai kitab, sekarang ditampilkan di kelas pakai infoku, ya kan? Isinya sama tidak? Sama. Nggak berubah kan kitabnya? Ya, Saya Pak. ini Pak Ujang gimana kabarnya? Kan nggak mungkin Pak Ujang menerima pesan saya udah makan belum, kan nggak begitu kan, sesuai kan dengan apa yang kita kirimkan gitu kan. Ya, jadi hanya merubah versi sesuai dengan zaman. Kayak zaman dulu aja Al-Quran dibukukan di mana, di kulit, di daun. Sekarang di mana? Di kertas. Bahkan sekarang digital di handphone, ya kan? Apa media digital? Kalau kertas kita masih bisa pegang. Nah, kalau sekarang kita kira-kira jadi aplikasi bentuknya, ya kan? Bukan lagi di kertas, tapi di aplikasi.
Dulu kalian bertemunya di kelas, sekarang kita ketemu secara sinkronus. Ya, itu dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi jangan merasa kalian jurusan PAI tapi nggak penting kemajuan teknologi itu. Pentingnya justru itu bisa mensupport kalian supaya lebih mudah gitu. Coba anak zaman dulu, orang kita zaman kita kecil loh, diajarin ngaji pasti nurut. Kadang kita ngelihat kalau kita ngerasa ya zaman kita kecil ngaji, kalau di sekolah itu kitabnya atau Al-Qur'annya atau bukunya itu bagus, kita lebih senang tidak daripada kertas yang sudah keriting gitu. Senang mana? Yang baru, Pak. Yang bagus, Pak. Baru kan, padahal isinya sama. Keriting, Pak. Zaman sekarang diterapin, dikasih buku, dikasih kitab, ya pergi ya kabur ya. Tapi kalau dikasih ini aplikasi ini tertarik. Iya, enggak tangannya, tradisinya, kebiasaannya. Jadi kita intinya mengenalkan teknologi PAI itu bukan untuk yang aneh-aneh, tapi justru untuk menunjang. Kayak dulu kalian sekolah jalan kaki. Sekarang apa masih mau suruh ke sekolah jalan kaki? Apa alasannya? Nggak punya kendaraan, ojek online, nebeng, ya kan? Lebih cepat tidak? Lebih cepat, Pak. Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Gitu. Ya. Itu sama hal seperti zaman dulu naik kuda, naik onta. Sekarang naik Lamborghini, naik Ferrari, gitu ya. Amin, Pak. Amin, Pak. Tapi itu, apa itu dianggap sebagai hal yang gimana? Enggak, itu sama-sama transportasi, hanya lebih baik. Dulu naik kereta api pakai batu bara, sekarang MRT. Ya kan? Iya, Pak. Itu ya, gambaran seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita saja. Permasalahannya kan ya ini kitanya. Saya juga di sini sama. Ketika alih media, transformasi digital, itu yang sulit itu mengajari dosen-dosennya untuk adaptasi menggunakan media-media kekinian gitu. Kadang ada yang dosen susah, sepuh banget, nggak bisa ini, ya minta bantuan pakai asistennya. Ada seperti itu di sini, faktanya seperti itu. Ya, sama kalian kan di sini masih fresh lah, masih nggak terlalu kesulitan bagi saya mempelajari baru. Yang penting ada minat yang tinggi. Karena perkembangan teknologi ke depan itu bukan semakin menyusut, tapi semakin berkembang loh. Kalau kita dari sekarang hal yang kita ketinggalan nggak mau mengejar, ya selamanya akan tertinggal. Tapi kalau kita minimal bisa mengejar, ya minimal kita ke depannya bisa tata gitu ya. Silakan, ada lagi nggak yang bertanya yang lain? Kita masih ada waktunya, sudah habis belum? Masih, Pak. Makasih banget ya Pak. Kalau masih ada yang mau bertanya ya mangga, silakan. Kalau harus dibungkus, Bu. Tidak ada lagi yang bertanya? Sudah Pak, cukup. Cukup ya. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, maka tidak ada lagi yang perlu saya bahas pada pertemuan ini. Mungkin kita anggap cukup dan kita akhiri saja pertemuan sampai sini. Semoga apa yang kita sama-sama bahas pada pertemuan kali ini bermanfaat. Minimal sekarang kita paham ya, 1-2 hal yang kita ketahui lebih baik daripada tidak ada nanti PR-PR yang kalian request akan saya sampaikan satu persatu. Saya akan share kalau ada hal-hal yang ingin kalian request tentang gimana, silakan share saja di grup ya. Nanti saya akan memenuhi request dari kalian suatu tutorial dan materi walaupun itu di luar RPS gitu ya. Saya sampai ya kali ini kurang lebih maaf ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya dokter. Tutup dulu. Foto bersama dulu. Pada set. Foto bersama dulu. Ya, foto bersama. Di on kan kameranya. Maaf. Absen kehadiran. 1, 2, Saya izin kamera Pak. 1, 2, 3. Nah, terima kasih Pak dosen. Ya. Tapi saya hadir Pak, off kamera. Ya, siap. Teman. Ampun terus Bu, telah kira. Yuk. Oke, minum orang. Ya, Abi apa di mana sih? Posisi kena parah ya. Oh, gitu. Iya, betul, gerak. Oh, teman-teman, jangan dulu keluar. Ini mungkin akan ada informasi nih kaitan itu ya. Rawat lah. Bandung. Nah, kebetulan saya posisi di Dago, ini dekat ke Cicendo, kemudian Pak Ujang kurang keras suaranya Pak Ujang. ya. Nah, kebetulan saya posisi di Dago ini. Ya, saya ada yang mau barang ayo ke itu pada Tidak jelas. ya gimana? Tidak jelas. Maaf, jelas. Putus-putus Ujang. Suara analitik Kang Ujang. Ulang lagi ya. Begini teman-teman. Hari ini tadi yang Wilya di rumah sakit. Isinya di rumah sakit Cicendo. Kebetulan kan di Dago nih dekat ke Cicendo, mau nengok itu ceritanya. Itu gimana, mau ada pesan apa kan gitu ke ibu dosen, atau mau nitip atau mau ikut bareng, ayo kita bareng saya ke rumah sakit sekarang. Tips saran kan Pak Ibu dosen. Ya, saya janjian jam 12 di Hilya itu di channel itu ya. Kebetulan ya adalah sekitar 2 km lah dari sini, dari saya. Oh, sama siapa Pak Ujang orangnya? Ya itu tadinya mau sama Buya. Saya kayaknya harus dibilang dulu nih. Ya, dia kan punya ilmu ya, ilmu menghilang langsung ke sini. Halo, Mami, Abi Kang Ujang ka lungsur heula berarti Abi mah. Kang itu aja dong. Ka lungsur heula ti dieu napara maksudnya. Napara. Asli di para enak. Tuh, terinstalasi biar teh tuh. Tuh. Listrik. Tuh. Heeh. Mana? Apa tidak? Bu dosen apa yang sakit Ujang? Buya? Sakit dosen siapa? Oh, sakitnya sakit gigi. nah, itu. Kalau ke rumah sakit Cicendo kan rumah sakit mata, kemungkinan sakit mata ya, enggak akan sakit gigi lah Kang Jeno, enggak jauh. Bukan rumah sakit mata ini. Ya ini mah kebetulan kan gitu ya, karena Bu dosen kan tinggalnya di Cirebon ya. Berarti jauh-jauh ini Bandung ini berobat ini. Dekat pengen ya Pak Ujang, tapi jauh ini marahnya. Jauh itu relatif Pak Jeno. Mau jauh mau dekat itu relatif. Jadi walaupun jauh, tapi kalau misalkan kita pasti teratasi semuanya lah.
Ada istilah Titip doa salam aja Pak Ujang. Titip salam doa dari kelas A24 aja begitu sama Bu dosen. Semoga beliau disembuhkan, cepat sembuh, kemudian diberikan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Pak Ujang. Kalau saya ikut juga kayaknya enggak bisa. Saya bukan Jaka Tingkir Pak Ujang. Bro, bukan Joko Tingkir. Kalau saya bukannya bukan Wiro Sableng, Kang. Hilang wironya tinggal sablonnya. bisa. Saya janjian jam 12 sama Bu dosen itu. Ya, setengah jam lagi lah. Dari sini. Ya, mungkin kayak Kang Abdul aja Bang Ujang. Nah, Gimana Kang Holid? Abdul, Kayak- pakai Temon. kayak Kang Abdul aja. Oh, Kang Abdul. Titip doa aja ya. Salam. Pak Zainul. Salam Kang Holid, mangga. Mudah-mudahan cepat sembuh. Saya belum saya belum mengisi diskusi online untuk ilmu tauhid. Apa masih ada waktunya ya? Iya. Ya, insya Allah. Itu tangan Ya. untuk Bu dosen. Duh, hapunten ieu abi nuju ieu repot ieu dina para keneh ieu. Nuju instalasi heula bade lab izin lab heula ka sadayana. Ya, mangga, ayo. Kang Ujang, Kang Wisnu, dan semuanya, Kang Hoi. Assalamualaikum, ayo. Kemudian ya. Ya, silakan ya. Ya, sudah masuk waktu ini. Ya, Pak Surahi. Yo, mangga. Zainul, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.